possible when you are in the stage of perfect balance. Ada sebuah tempat dalam tubuh manusia yang tidak bisa disentuh oleh penyakit apapun. Tempat itu bernama kesehatan sempurna. Dan kesehatan yang sempurna hanya terjadi kalau keseimbangannya sempurna. Tepuk tangan dulu. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang bermain layang-layang, lain tu bawa ke tanah lapang, hati gembira. Tangan dong. Layang-layang bisa terbang karena seimbang. Jiwa pun bisa terbang kalau Anda seimbang. Mengulangi cerita kemarin, tubuh manusia di alam samsara ini adalah tubuh spiritual yang paling baik. Makanya semua Buddha mengalami pencerahan tatkala mengenakan tubuh manusia. Karena di tubuh inilah suka dan duka seimbang. Jadi teknik penyelarasan energi untuk kesembuhannya bernama keseimbangan. Terakhir tadi pagi diketok-ketok sama guru rahasia. Sampaikan, lu lupa. Itu bahasa. Di Sanur pernah terdengar sekian tahun lalu tidur sama ibu di Sanur. Ibu sebelah tidur mengigau. Tidur seperti bayi. Anda-anda yang sudah berumur di atas 50, lebih-lebih pensiun seperti Guruji dan tidak bekerja sama sekali sejak 12 tahun yang lalu, tidur seperti bayi. Jam berapapun ngantuk, tidur. Tidur seperti, pokoknya ikutin kehendak tubuh. Dan yang paling mengerti tubuh adalah tubuh itu sendiri. Zaman kita masih muda kan jorok ngantuk minum kopi. Ya. Jadi pegawai, masa tidur di kantor kan dipecat orang. Tapi begitu Anda di atas 50, lebih-lebih pensiun, ada pesan guru rahasia di Bali. Tidur seperti bayi. Di Bali ini banyak orang tua kalau ketemu di pantai di Singaraja, terima kasih Pak Gede, saya dapat sesuatu apa? Tidur seperti bayi, benar-benar sehat juga. Pokoknya kapan dia ngantuk, tidur. Kalau bangun aja. Nggak usah dikasih judul negatif. Katakan jam 2:30 bangun, nggak usah bangun. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Anda yang suka membaca, ya membaca, meditasi, ya meditasi. Apa saja lakukan. Ntar ngantuk lagi, tidur lagi. Itu teknik penyelarasan energi itu tujuan kesembuhan. Tambahan dari kemarin, puasa, seimbang, dan tidur seperti bayi. Menyelaraskan diri untuk kebahagiaan, tekniknya lebih mudah. Tetapi prakteknya lebih susah. Ya, lihat dunia di luar sepositif mungkin, rawat diri di dalam seholistik mungkin. Energi apapun yang datang, Anda akan selalu berbahagia. Bahkan musuh yang paling menyakiti pun ada positifnya, karena dia adalah guru yang menyamar. Penyakit pun ada pesan positifnya. Dia memberitahu kita tentang hal-hal yang tidak boleh dimakan. Orang tua yang bubar pun ada positifnya. Dia menghasilkan sebuah pelajaran agar Anda membangun keluarga bahagia. Kalau Anda selalu positif memandang dunia di luar, holistik di dalam, Anda memegang remote control kebahagiaan. Ingat mantra kemarin, I smile to the rose within. I share the fragrance without. Tepuk tangan dong. Saya tersenyum kepada Mawar di dalam. Ya, di sini ada semuanya, ada sedih, ada senangnya. Mau Nabi, mau Awatara, mau Buddha, semuanya ada sedih senangnya. Itu Mawar. Saya tersenyum pada Mawar di dalam. Saya berbagi bau wangi Mawar keluar. Kalau begitu ceritanya, mau hujan kek, mau badai kek, mau apa kek, segala Anda tetap bahagia. Karena Anda yang memegang remote control kebahagiaannya. Untuk tujuan pencerahan, energi yang tertinggi dalam tubuh manusia bernama damai.
Ya, marah, dendam, iri dan lain-lain di bawah 100. Bersyukur, memaafkan itu sudah lebih tinggi. Cinta kasih 550. Compassion, nama keluarga kita 750. Kedamaian itu 1000. Makanya benar orang Bali puncak doanya selalu shanti. Dan yang paling beruntung adalah pria yang teman selingkuhnya namanya Santi. Kalau dia mengigau malam-malam oleh istrinya, dia dikira sedang berdoa. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau suaminya malam-malam, Shanti, Shanti. Dia enggak lagi berdoa. Itu nama teman selingkuhnya itu. Tepuk tangan dulu untuk pria. Oke, berdasarkan itu, sekarang kita mau sesi hari ini. Sesi penutup hari ini, dan ini ajaran rahasia di zaman dulu, tidak banyak yang berani membagikannya karena berisiko. Di alam ini kalau berani bagi-bagi ajaran rahasia berisiko, sangat berisiko. Guruji juga mengalami. Mau mengajarkan ini banyak cobaan dan godaan. Tapi harus berani, orang tugas lahir yang udah seperti itu. Sekarang kita cerita 3 sungai di dalam. Ini kemarin dokter Eka lupa minum. Dokter bilang setengah jam harus minum, benar, setengah jam ya. Ini karena ceritanya terlalu asik jadi lupa. Madu di tangan kananmu, Arjun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau beri. Kita sekarang belajar mengolah racun di dalam menjadi madu di dalam. Persisnya ajaran mengolah racun dan madu di dalam seperti ini. Ya. Di dalam ada 3 sungai. Semuanya mau tercerahkan, tidak tercerahkan, sakit, sehat, kita semuanya di dalam ada 3 sungai. Ringkasnya, 3 sungai di dalam itu ada sungai pikiran, sungai perasaan, dan yang terindah yang kita mau pelajari, sungai menyaksikan. Orang yang sakit begini, sakit begitu, apalagi wafat di usia muda, kemarin didatangin wartawan muda cerita bunuh diri, itu semuanya terjadi di 2 sungai yang pertama. 2 sungai pikiran dan perasaan. Kalau Anda hanya tenggelam di sungai pikiran dan perasaan, dijamin sakit, dijamin hidupnya terbakar. Tapi di sungai ketiga lah ada sebuah janji, menemukan surga saat ada di bumi. Tepuk tangan. 3 sungai, kita akan belajar meninggalkan sungai yang pertama, pikiran, perasaan, kita masuk ke sungai ketiga. Yaitu sungai menyaksikan. Ajaran ini sangat diperlukan karena energi bumi sekarang lagi terbelah 2. Tadinya hanya terdengar oleh guru-guru spiritual tingkat dunia di YouTube, tapi Guruji melihat sendiri benar ya. Benar sekali. Bumi energinya terpecah 2. Tidak saja di Bali, pergi ke Jepang, pergi ke Maldives sama saja. Guruji dihantar Pak Darmin, Pak Adi dan kawan-kawan pergi ke Jepang, ke Maldives, hanya mengecek apakah di Bali, enggak, sama saja. Sama. Di Jepang pengalaman cerita bagaimana energi bumi terpecah 2. Di semua kota yang kami kunjungi oleh ramalan cuaca diramalkan akan terjadi topan. Osaka topan, ke Kyoto topan. Sudah itu ke Nara juga ke topan, ke Okinawa juga topan. Semua tempat yang kita kunjungi oleh ramalan cuaca typhoon. Tapi anehnya tempat-tempat yang kami kunjungi topannya hilang. Semuanya diganti dengan awan yang berbentuk love. Tepuk tangan. Ada awan berbentuk love, ada sungai, ada langit yang dibingkai awan di mana-mana, di mana-mana. Jangankan di wihara, jangankan di Shinto Temple, nunggu bis di Osaka, itu kan kota besar. Osaka kota besar yang penduduknya jutaan orang. Nunggu bis itu Pak Juroweda yang suka ngambil-ngambil foto, nunggu bis
di atas kepala gitu loh, besar. Anda tahu alam Jepang menyambut dengan pesan-pesan kesucian yang mengagumkan, love. Tapi manusianya ngusir sama Pak Darmin, sama Albert, lagi makan di restoran. Restorannya sudah sepi ya, hanya meja kita yang duduk. Datang orang Jepang marah-marah, untung nggak ngerti bahasa Jepang, ngerti. Tapi ekstrim ya apa diusir, ya usir ya pergi aja ngapain. Padahal di Indonesia kalau restoran lagi sepi, mejanya jadi kosong, kan duduk kita biasa-biasa saja. Terkecuali kalau rame kita duduk lama-lama itu kan mencuri rezeki orang. Ini kosong. Ya diusir. Ya di tempat parkir di museum Matsushita, duduk sama Pak Adi tempat parkir, tukang parkir lah, hus. Ya, padahal nggak ada mobil, kosong. Kalau rame mobil itu udah berapa. Ya, yang paling ngeri di Kyoto itu di Jepang itu kota paling mistik, paling sakral di Jepang. Tidak ada lebih mistik ke Kyoto. Baru datang masuk kota Kyoto, dan langit memberikan awan dalam bentuk begini, cross. Cross itu your mark. Langit memberi tanda begini. Kalau kita memberikan, bagus sekali di pinggir. Begitu masuk awan berbentuk love dan lain-lain. Banyak hal yang mengagumkan. Beyond words, di Kyoto itu beyond words, disambut oleh lingga yoni di mana-mana. Ya, disaksikan 2 juru mangku. Ya, Anda tahu di Bali itu orang tua semua pura itu Besaki sama Batur. Ada juru mangku dari Besaki, Batur kawal gurunya. Lagi-lagi diusir sama wanita. Nomil. Ya, langitnya menghormat dengan awan berbentuk love. Di Kyoto itu ada langit di bingkai love, sebelahnya ada awan berbentuk love, nyambung begini. Ini bagus sekali. Ya, manusianya ngusir. Anda lihat, langit maunya kemana, manusia maunya kemana. Di Maldives serupa, baru ngajar udah awan berbentuk love, ada videonya di tempat Dewa. Begitu guruji pindah ke villa, di villa itu linggam. Awan berbentuk linggam besar, wah, bagus. Ya, kita lagi meditasi di pantai, diusir sama polisi. Nggak boleh. Ini mengganggu ketentraman umum pada orang meditasi duduk. Ya, itu cerita energi spirit. Di Bali juga serupa. Kita keluar compassion di wihara diusir, di pura diusir sama pecalang. Ya seperti itulah. Para dewanya menghormat dengan berbagai macam cahaya. Teman-teman sering lihat. Ya, manusia kayak begitu. Sehingga hati-hati di putaran waktu, tatkala bumi terpecah energi jadi 2, gelap sekali, terang sekali. Kalau Anda terfokus keluar di zaman ini, dijamin kacau. Makanya kemarin waktu wawancara bunuh diri, wartawan dari Denpasar selalu bilang tidak ada jalan keluar yang lebih indah bagi kasus bunuh diri dimanapun termasuk di Bali, terkecuali membimbing umat manusia ke dalam. Makanya teman-teman yang punya anak kecil, kurangi kesempatan pegang HP. Anda yang jagoan internet, sempatkan waktu, milikin keberanian, HP dimatikan. HP dikembalikan sebagai pelayan, butuh dihidupkan, tidak butuh dimatikan. Karena setiap ketergantungan berlebihan kepada dunia luar sekarang dijamin kacau. Anda bayangkan negeri sehebat Amerika yang terpilih Donald Trump itu sebuah tanda-tanda peradaban seperti itu. Tapi hindari terfokus terlalu berat keluar. Sehingga ke dalam kita berjumpa cahaya di dalam. Mengulangi cerita kemarin, satu-satunya spesies di muka bumi yang jumlahnya bertambah hanya manusia. Pepohonan turun, binatang turun, bahkan dinosaurus punah. Satu-satunya sebab kenapa manusia bisa bertambah sedangkan yang lain menurun, karena kita kreatif menyelaraskan energi. Tatkala hujan seperti hari ini, kita tidak menyalahkan langit. Tatkala malam, kita nggak menyalahkan matahari.
Tatkala dingin kita tidak menyalahkan salju, tapi hujan kita pakai payung, dingin pakai jaket, itu menyelaraskan energi. Hal yang serupa terjadi tatkala bumi terpecah, energinya jadi dua. Sehingga kalau di luar energinya terpecah jadi dua, di dalam jangan terpecah dua. Kalau bisa di dalam Anda berjumpa cahaya. Untuk berjumpa cahaya di dalam itulah kita sekarang belajar 3 sungai indah di dalam. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, sana pohon merah. Kiri kanan kulihat saja, hanya pohon cemara. Barometer ke dalam, kalau Anda sehat, tambah hari hidupnya tambah sejuk. Seperti naik truk ke puncak gunung. Bagaimana caranya agar kita hidupnya tambah lama, tambah sejuk? Sebelum minta berdoa didatangin sahabat di luar, jangan lupa menemukan sahabat di dalam. Orang-orang yang mukanya kacau, apalagi sakit begini, sakit begitu, dia tidak punya sahabat di dalam. Apalagi orang-orang yang sangat lapar pujian. Aduh, pujian orang di luar itu tidak semuanya sehat. Tidak semuanya sehat. Tatkala Anda dipuji orang, lihat dulu siapa yang memuji. Kalau Anda dipuji sama orang jahat, itu berarti Anda jahat. Kalau Anda dipuji sama orang baik, itu artinya Anda baik. Ya, tidak semua pujian dari luar itu berguna untuk pertumbuhan jiwa. Yang terpenting adalah sekarang kita menoleh ke dalam. Kematian, kelahiran, surga, dan neraka semuanya terjadi di sungai pertama dan kedua. Orang Bali bagus, orang Bali kan cita-cita spiritualnya moksa. Moksa tidak mungkin terjadi kalau Anda kuat pikiran dan perasaan. Mau ritual apapun, tidak ngangkat. Kemarin kan cerita, ada orang bunuh diri, ngabelnya ngangkat, tidak. Upacara daya angkatnya 8, tapi orang bunuh diri beratnya 80. Mana 8 dikurangi 80, mana ngangkat. Hal yang serupa terjadi di kita. Kalau di saat kematian, kalau pikiran dan perasaan terlalu kuat, tergantung pikiran dan perasaan. Kalau pikiran dan perasaannya agak positif, cinta kasih, perasaan positif, pikiran positif itu mungkin jadi manusia yang lebih baik. Tapi kelahiran, kematian, surga, dan neraka semuanya terjadi di sungai pertama dan sungai kedua, pikiran dan perasaan. Tapi Anda akan bisa melampaui kelahiran dan kematian kalau Anda berenang di sungai ketiga. Sungai menyaksikan. Dan sungai menyaksikan hanya bisa kita berenang menuju ke sana kalau Anda meditasi. Tepuk tangan dong. Kadang ada bule tanya ke asram, can you tell me in one word, what is the most important thing about meditation? Be a witness. That simple? Yes. Simple yet deep. Jadi boleh nanya, kalau dalam satu kata meditasi itu apa? Menyaksikan. Kalau Anda menyaksikan, Anda sudah meditasi. Mau berdiri, mau duduk, mau miring, mau ke sana kemari, disaksikan. Apa yang disaksikan? Pikiran dan perasaan. Orang marah itu karena dia hanyut oleh perasaannya. Orang iri dia hanyut sama pikirannya. Apalagi berkelahi, wah itu lebih parah lagi. Tenggelam oleh pikiran dan perasaan. Dan sekarang kita
belajar melampaui pikiran dan perasaan dengan cara memasuki sungai yang ketiga. Sungai menyaksikan dan sungai terindah yang pernah ada di tubuh manusia bernama sungai menyaksikan. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa perjalanan ke dalam ini akan sangat berat kalau Anda tidak memaafkan. Tadi Pak Darmin bertanya ke dalam perjalanan. Tapi kalau Anda belajar meditasi tanpa memaafkan, Anda akan dikacaukan oleh luka jiwa yang belum sembuh. Sehingga sebelum belajar ilmu hebat bernama sungai menyaksikan, meninggalkan sungai berbahaya bernama pikiran perasaan. No bargain, tidak bisa ditawar. Belajar memaafkan. Apapun yang menarik Anda turun, kebencian kepada masa lalu, kebencian kepada orang yang melukai, kebencian kepada pria yang memutusi cinta di masa remaja.